Hasil pertandingan Inter Milan versus Juventus, skor 1-1. Inter Milan ditahan imbang oleh Juventus di pekan ke-9 Serie A 2021-2022 di Giuseppe Meazza, Senin 25 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Inter Milan membuat 3 perubahan dari skuad yang terakhir bersua Sheriff, sementara Juventus mengganti 4 pemain dari tim yang terakhir kali bersua dengan Zenit. Gol dari Inter Milan dicetak oleh Edin Dzeko. Gol dari Juventus dihasilkan oleh Paulo Dybala. Kedua tim langsung saling gaspol alias maju untuk menyerang. Peluang apik didapat Juventus lebih dahulu pada menit ke-7. Morata melepas tendangan melengkung, namun masih bisa ditepis oleh Handanovic. Kedua tim saling serang dengan tempo tinggi, namun pada akhirnya Inter yang sukses mencetak gol terlebih dahulu. Edin Dzeko mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-17. Gol bermula dari serangan Inter dari sisi kanan. Skriniar yang maju sampai ke depan memberikan umpan pada Calhanoglu yang berada di luar kotak penalti. Ia langsung melepas tendangan melengkung. Bola sempat menyentuh bek Juventus dan menghantam tiang gawang. Bola rebound jatuh ke tengah kotak penalti dan langsung disambar oleh Dzeko. 1-0. Juventus berusaha menekan usai tertinggal. Pada menit ke-23, tendangan jarak jauh Cuadrado sempat mengancam gawang Inter Milan. Namun, bola melesat tipis ke sisi kanan gawang Handanovic. Setelah itu Inter mendominasi permainan. Juventus pun dipaksa lebih sering bertahan. Namun mereka juga sesekali melancarkan serangannya. Pada menit ke-42, Bonucci sempat menghadang bola rebound dari tendangan bebas dari Cuadrado. Namun bola melenceng tipis ke samping gawang Inter. Pada akhirnya tak ada lagi gol yang tercipta di babak pertama. Inter Milan 1, Juventus 0. Juventus berinisiatif untuk menyerang setelah babak kedua dimulai. Namun mereka kesulitan menembus lini tengah Inter Milan. Menit ke-60, Dzeko mendapat kas untuk mengancam gawang Inter usai mendapat umpan dari Barella. Sayangnya bola sundulannya melipis tipis ke samping gawang Juventus. Pada menit ke-63, Inter Milan mendapatkan peluang emas mencetak gol keduanya. Perisic merebut bola di lini tengah dan bermain 1-2 dengan Dzeko. Ia kemudian menusuk ke kotak penalti Juventus dan mengecoh Danilo. Namun sayang, tembakannya malah melambung tinggi. Pada menit ke-71, Juventus mendapatkan peluang dari free kick Dybala. Namun bola yang mengarah ke sudut kiri gawang bawah Inter masih bisa diblok oleh Handanovic. Juventus kemudian bermain lebih ofensif dan bahkan memasukkan Kaio George. Usaha Bianconeri pun akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-87. Mereka dihadiahi penalti setelah Dumfries dianggap pelanggar Alexandro. Dua menit kemudian Dybala sukses mengonversi peluang tersebut dari titik putih. 1-1. Wasit memberikan waktu tambahan 5 menit. Namun sampai laga berakhir, tak ada lagi gol yang tercipta. Inter Milan pun ditahan imbang 1-1 oleh Juventus. Dengan demikian, Inter kini meraih 18 angka dari 9 laga dan duduk di posisi ketiga klasemen sementara Serie A 2021-2022. Sementara dengan Juventus, kini mengoleksi 15 poin dan nangkring di peringkat ke-6. Man of the match, Inter Milan versus Juventus, Paulo Dybala. Penyerang Juventus Paulo Dybala layak terpilih sebagai man of the match di pertandingan melawan Inter Milan pada Senin, 25 Oktober 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus bertandang ke markas Inter di pekan ke-9 Serie A 2021-2022 di Giuseppe Meazza. Secara umum, Bianconeri sedikit lebih dominan dari Inter pada penguasaan bola. Namun Juventus malah tertinggal lebih dahulu. Pada menit ke-17, gawang mereka dibobol oleh Edin Dzeko. Juventus berusaha bermain all out, khususnya di babak kedua. Usaha mereka akhirnya bisa membawakan hasil berkat penalti Paulo Dybala pada menit ke-89. Di pertandingan ini, Paulo Dybala tak main sejak menit pertama. Ia dicadangkan dahulu oleh pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Juventus mengandalkan Dejan Kulusevski dan Alvaro Morata untuk menggedor pertahanan Inter Milan. Dybala akhirnya masuk pada menit ke-65. Ia menggantikan Juan Cuadrado.
pada menit ke-71. Ia sempat mengancam gawang Inter dengan tendangan bebasnya. Namun, bola bisa diblok oleh Samir Handanovic. Dybala juga ikut berperan atas pelanggaran yang berbuah penalti pada Juventus. Saat itu ia yang mengirim bola pada Alessandro sebelum sampai akhirnya dilanggar oleh Denzel Dumfries di kotak terlarang. Dan kemudian tentu saja, Dybala yang kemudian menjadi eksekutor penalti Juventus. Ia dengan sempurna mengejar Handanovic untuk bisa menyamakan skor. Menurut WhoScored, Paulo Dybala mencatatkan 4 percobaan tembakan selama di atas lapangan. Jumlah itu terbanyak dari semua pemain Juventus lainnya. 2 di antaranya tepat ke sasaran. Dybala juga melepas 2 key pass. Saat itu Dybala juga mencatatkan 2 dribble sukses. Dybala juga mengoleksi 18 operan dengan akurasi 88,9%. Paulo Dybala pun mendapatkan rating 7,34. Dan itu adalah rating tertinggi di antara semua pemain Juventus dan Inter Milan di laga tersebut bersama Hakan Çalhanoğlu. Namun dengan gol yang dicetaknya, ia layak dipilih sebagai man of the match. Bagaimana pendapat kalian? Giuseppe Meazza, Dybala hatta. Kontroversi derby d'Italia. Juventus tak seharusnya dapat penalti. Juventus mendapatkan hadiah penalti saat menghadapi Inter Milan. Adapun keputusan itu dianggap tidak benar oleh mantan wasit Serie A Luca Marelli. Juventus mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-86. Back Inter Denzel Dumfries dianggap melanggar Alexander di dalam kotak terlarang. Wasit Maurizio Mariani awalnya tetap melanjutkan pertandingan setelah insiden tersebut. Namun, dia kemudian memberikan hadiah penalti untuk Juventus setelah melihat VAR. Kondisi itu memicu protes keras dari pelatih Simone Inzaghi, sehingga sang pelatih mendapatkan kartu merah. Juventus akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui penalti Paulo Dybala. Namun Marelli berpendapat kalau kontak antara Dumfries dan Alexander tidak terlalu serius. Karena itulah, Juventus tak seharusnya mendapatkan penalti. Kontaknya ada dan tidak bisa dibantah, tapi pasti akan ada perdebatan, kata Marelli kepada DAS. Mariani berada dalam pandangan yang sempurna tentang situasi itu, seperti yang juga ditunjukkan oleh ekspresi wajahnya dan menilai kontak itu tidak serius. Ini kesalahan yang jelas dan jelas, jadi ini adalah episode gerakan lambat, bukan VAR. Saya pikir itu bukan penalti yang harus diberikan, kita perlu menemukan cara untuk menguranginya. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi merasa sangat kecewa timnya harus dihukum penalti pada menit-menit akhir pertandingan. Menurutnya wasit telah melakukan kesalahan. Mengecewakan, kebobolan penalti beberapa menit sebelum pertandingan berakhir. Melihat sinyal wasit bahwa semuanya baik-baik saja membuat saya marah, kata Inzaghi di situs resmi Inter. Kartu merah itu adil, saya membuat kesalahan, sama seperti wasit membuat